Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Nah, kembali kita ngaji kitab Membara di Api Tuhan bab yang ke-9. Sebelum kita masuk di bab yang ke-9, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, saudara Anda, orang yang Anda kenal. Siapa tahu video ini membawa manfaat buat orang banyak. Karena tujuan kita di sini membuat video ini agar semua orang saling berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ini pasal pada menyatakan zikir orang yang hampir meninggal dunia. Adapun zikir terabdal pada ketika sakaratul maut, yaitu zikir la ilaha illallah. Maka sebab itulah disunatkan mengajari orang hampir meninggal dengan zikir la ilaha illallah, karena sabda Nabi Muhammad SAW, lakinu mauta kum la ilallah, ajari oleh kamu orang hampir mati daripada kamu dengan zikir la ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, iman kana akhiru qaulamihi la ilaha illallah, barang siapa ada kesudahan perkataan di dalam dunia kalimah la ilaha illallah, niscaya masuk surga bersama mereka yang memperoleh kemenangan. Jika sudah demikian, maka tiap-tiap orang Islam, walaupun ia fasik sekalipun, niscaya masuk surga juga. Dan tiada Nabi menyuruh mengajari orang sakaratul maut dengan, jika bertanya seorang ada di saat dan tiada Nabi menyuruh mengajari orang sakaratul maut dengan Muhammad Rasulullah atau hu. Jika bertanya seorang adalah disertakan padanya mengusulkan fi'il sunat mengajari kalimat itu serta menyebut kalimah Muhammad Rasulullah, bahwa dengan zikir laki anu mauta kum la ilaha illallah, artinya ajari oleh kamu orang hampir mati daripada kamu dengan zikir la ilaha illallah. Yang tersebut itu tidak disertakan Muhammad Rasulullah. Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata di dalam tahapah bahwa ada kata oleh segala kematian atas agama Islam dan tiada dinamai melainkan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena bahwasanya isi tatkala itu disengajakan mengajari dia itu supaya ada kesudahan katanya di dalam dunia ini menyebut kalimah la ilaha illallah, tiada dengan yang lainnya. Inilah kesudahan perkataan Syekh Ibnu Hajar radhiyallahu anha, hai segala saudara-saudara yang mulia, memperbanyak olehmu mengucap zikir la ilaha illallah, padahal kamu menghakikatkan dia. Ucapkan zikir kalimah itu sebelum mati kamu dan pada ketika sakaratul maut, supaya di
ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang mengampuni. Tahqiq dengan Dia juga kita berolah tulang. Adapun orang yang hampir mati itu adalah datang pada kita was-was yang maha besar, yaitu seperti ibu dan bapak kita dan saudara kita. Maka katanya, hai saudaraku, ikutlah aku, atau barang sebagainya. Maka atau iblis yang datang, maka tiadalah dapat kita ikuti seperti katanya itu. Nah, jadi kalau orang mau meninggal itu macam-macam was-wasnya. Nah, jadi ada yang datang menyerupai ibu, ada yang menyerupai bapak, ada yang menyerupai adik kita, ada yang menyerupai guru kita. Jadi jangan kita ikuti. Hanya zikir la ilaha illallah yang kita sebut. Jika mengatakan zikir Allah Ta'ala sekalipun tiada juga dapat diikuti perkataan ini, takkik kita dengan kalimah la ilaha illallah, dan tiada disuruh akan menyebut Muhammad Rasulullah ketika sakaratul maut itu hanya la ilaha illallah. Dan jikalau tiada kuasa menyebut kalimah la ilaha illallah hingga Allah, kalau sudah hampir akan mati itu tiada kuasa menyebut Allah, yaitu ingat hati kita akan Allah. Nah, jadi umpama kita tidak bisa lagi berkata-kata atau menyebut la ilaha illallah, jadi hati kita aja tawajuh, ingat akan Allah, akan kebesaran Allah, akan karunia Allah, akan rahmat Allah, atau akan ridha Allah. Alhamdulillahillazi nuwaru qulubana binuri ma'rifati wal yakina wa athilna ma'al awliyai wassalihin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Maka dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah kecil ini dapat disalin. Semoga risalah ini dapat menjadi seluruh penerang jalan di dalam menuju kepada yang hak. Untuk itu hendaklah dipelihara pada ahlinya, karena risalah ini mengandung rahasia yang amat mulia, yakni ilmu Allah yang hendaklah mencari guru yang ahli di dalam amal ini untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan dengan inayah dan taufik hidayahnya semata-mata untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan uraian ini semoga jelaslah apa yang kita maksudkan dengan kata rahasia dan ahlinya. Peringatan dan larangan ini tentang membuka rahasia keutamaan. Imam Ghazali radhiyallahu anha menegaskan rahasia ini ada hubungannya takluk kepada kepentingan akhir, atau hubungannya takluk kepada kepentingan agar semua rahasia itu tidak terlapis dari kepentingan dan kegunaan untuk agama. Di dasar kepentingan kepada inilah maka tidaklah ada alasan untuk melarang melahirkan kepada yang memang ahlinya. Tetapi sebagian arif billah ada yang berkata, iksau sirri rububiyati kapara, membeberkan rahasia ketuhanan adalah kafir. Selanjutnya mereka berkata, bagi ketuhanan itu pada rahasianya yang apabila dia dijahirkan batalah segala ilmu dan hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, ada sunnah bi
faham tawassul ukru luna wa rasuluh. Kamu berbicara kepada manusia yang belum sampai tingkatan kecerdasannya, apakah kamu dalam hal itu ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Maka menjahirkan kalam kadim adalah bahaya adanya kitab ini supaya dimengerti agar jangan sampai dibicarakan kepada yang bukan ahlinya. Kalaupun bukan ahlinya yang mendengar, hendaklah mereka mendatangi orang yang sangat mengerti dan tahu dan paham benar-benar tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sembarangan memaham. Intinya kita jangan sekali-sekali memaham sendiri atau berupaya memahami. Kalau tidak paham, tanyakan kepada yang ahlinya, kepada yang mumpuni, kepada yang benar-benar paham mengerti tentang ilmu Allah. Bermula sebenar-benarnya diri itu buta, tuli dan bisu, itulah makrifat yang sebenarnya. Dan orang yang mengaku dirinya Allah, maka orang itu kafir, akan tetapi jalannya tidak salah. Karena yang sebenarnya Allah itu siapa, maka kita mengaku Allah. Bagi yang tidak tahu jalannya, jangan sekali-kali mengaku ataupun mengucapkan kata itu atau kata tersebut. Dia pun yang bernama Allah itu cahaya sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Yang dinamai Allah itu waktu dirinya merupakan nur, dinamai Rasulullah tatkala ia jahir akan dirinya. Dan Muhammad itu apa kepada kita, dan Tuhan itu apa kepada Muhammad, dan Muhammad itu apa kepada Tuhan, dan sifat itu apa kepada Tuhan, dan Tuhan itu apa kepada sifat, dan Tuhan sifat, engkaulah sifatku dan akulah sifatmu. Muhammad itulah sifatku yang salik, Muhammad itulah sifatku yang jahir, engkaulah gantiku dan akulah yang mempunyai sifat itu. Akulah yang bernama Muhammad dan akulah yang bernama Tuhan. Maka kata Muhammad, bagaimana aku mengenal engkau? Kata Allah, hai Muhammad, pandanglah olehmu sifatku, niscaya ketahuilah engkau dengan aku. Tatkala engkau berlindung dengan engkau, akulah sendirinya, maka aku menjadikan engkau aku jadikan sifat sebagaimana halmu itu, karena aku ada mereka. Maka kata Muhammad, ya Tuhanku, adamu kepada sifatku. Maka firman Allah, hai kekasihku, adaku itu kepadamu dan adamu itu kepadaku, karena aku di dalam hukummu dan engkau di dalam hukumku. Maka kata Muhammad, ya Tuhanku, apa yang dikatakan nyawa itu? Kata Tuhan, hai kekasihku, yang dikatakan nyawa itu adalah sifatku. Dari engkau itulah sebabnya jadimu itu, karena ada sifatmu yang bernama Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila ika jalimin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi dalimin. Kemudian daripada itu ketahuilah hai saudaraku, akan mengenal Tuhanmu Allah Ta'ala, yaitu pada jalan mengenal diri
yang kasar ini dan pada diri yang batin, supaya dapat engkau mahabbah kepada Allah dengan jalan yang sempurna kepada zat wajibal wujud yang laisa kamislihi syai'un. Jika tiada engkau ketahui akan mengenal diri, niscaya tiadalah engkau dapat mengenal Tuhanmu. Maka mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap makhluk yang akhir balik, laki-laki dan perempuan. Itulah permulaan agama Islam mengenal Tuhan. Terhenti dengan diri pada tatkala mengenal Tuhan itu pada fardu ain, niscaya menyebutlah atasnya mengenal diri itu fardu ain pula atas tiap-tiap makhluk laki-laki dan perempuan mengenal Tuhan itu dengan mengenal diri, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man apa arafa nafsahu fakat arafa rabbahu wa man lam ya'rifu nafsahu falam ya'rifu rabbahu kat jahilu birabbihi nari aulia biha. Barang siapa mengenal dirinya maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya, dan barang siapa tiada mengenal akan dirinya maka sesungguhnya tiada mengenal ia akan Tuhannya. Barang siapa jahil ia dengan dirinya, niscaya jahil ia akan Tuhannya. Maka bermula api neraka itu terlebih hampir dengan dia. Maka bermula api neraka itu terlebih awal dengan dia. Dan jikalau banyak amal ibadah syariat yang jahir itu pun tiada ia lepas daripada bahaya akhirat, karena segala amal ibadahnya mereka itu dengan syariat yang jahir tiada dengan hakikat ma'rifat, yaitu murtad. Tiada diangkat dosa mereka itu, karena yang demikian itu tidak ada khusus. Adapun orang yang ahli hakikat ma'rifat itu, yaitu tiadalah ia menilik balasan atau pindah dunia dan akhirat. Mereka itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ya budiah jua atas hak amal ibadahnya. Tetapi seperti yang demikian itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahala dan balasan tiada boleh terkira. Itulah yang dinamai akan dia amal-amal mereka itu, yaitu amal soleh. Seperti firman Allah, illal lazina amanu wa amilus solihati, melainkan mereka itu yang amanlah, mereka itu beramal ia akan yang saleh, yakni tiada menyamai akan dia daripada sekalian amal dan yang lainnya. Maka orang ahli syariat yang jahir itu seperti padi yang hampa dan seperti badan dengan tiada ruh. Tiada ada faidah sesuatu pun daripada keduanya, seperti kata arif billah as-syariati bila hakikati, atilatun wal hakikati bil syariati batilun. Artinya bermula syariat dengan tiada hakikat itu hampa, dan bermula hakikat dengan tiada syariat itu batal. Dan menambahkan lagi orang yang ahli Allah, waman jamara baina huma fahuwa mukminun hakku, dan barang siapa mengharapkan antara keduanya maka yaitu mukmin yang sebenar-benarnya. Tetapi antara syariat dan hakikat itu berlajim-lajiman keduanya. Adapun batin syariat itu adalah hakikat dan zahir hakikat itu adalah syariat. Tetapi diturunkan di dalam Al-Quran suatu syariat saja, maka apabila takluk ia kepada perkara yang zahir, jadilah syariat namanya.
Dan apabila takluk ia kepada perkara yang batin, jadilah hakikat namanya. Maka bermula tiap-tiap syariat itu hakikat dan tiap-tiap hakikat itu syariat. Karena keadaan hukumnya itu satu di dalam ma'rifat kamil. Tiada boleh bercerai antara keduanya, yaitu Nabi kita memakai keduanya, zahir dan batin. Syariatnya juga seperti sabda Nabi Muhammad SAW, wa kullu iyatin jahiru batinan. Dan bermula tiap-tiap suatu ayat dari Al-Quran mempunyai jahir dan batin, yakni di dalam tiap-tiap ayat itu ada dua makna, satu makna jahir, dua makna batin, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna batin ini yang banyak orang tidak tahu di dalam Al-Quran, padahal harus tahu jahir dan batin maknanya. Makna jahir ya banyak aja orang yang tahu, makna batin yang jarang orang tahu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad bahwa Allah Ta'ala esa. Adapun makna batin itu artinya, ya Muhammad katakan olehmu akulah yang esa, yaitu zat dan sifat dan asma dan af'al. Karena diambil damir huwa, itulah Tuhan, artinya damir ma'rifat yang di dalam hati hambanya, isyarat kepada 4 perkara, zat, sifat, asma, af'al. Adapun makna zat itu yaitu makna alif di dalam lubang hu itu. Adapun makna sifat itu yaitu makna mim di dalam hu itu, yaitu lapang antara goresan di tengah itu. Adapun makna af'al itu yaitu goresan yang berkeliling itu. Adapun makna asma itu yaitu makna waw, karena waw itu jamak, dikehendaki jamak menetapkan dengan asma itu 3 perkara, zat, sifat, af'al. Maka apabila dikatanya hu itu tiada 2 wujud, hanya ia jua yang ada wujud. Karena maknanya hu itu adalah aku, maka bernama Allah. Sir itu dengan Allah namanya, itulah hakikat ma'rifat Allah kamil, mukamil. Dan dikehendaki dengan nama itu Allah lagi akan datang daerahnya pada pasal menyatakan setengah daripada mengenal diri itu, yaitu diri yang kasar ini asal kejadian Adam. Wallahu alam bisawab. Nah, kita sambung lagi nanti ya. Kita sambung di bab yang ke-10. Nah, jadi di bab yang ke-9 sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam penyampaian, keliru dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.